Guys. Ini adalah Chery Tiggo 9 CSA yang kemarin gue bikin video demo cara parkir otomatis. Videonya sampai dicuri loh. Emang seviral apa sih mobil ini? Yes, ini adalah Chery Tiggo 9 CSH dan gue tuh selalu seneng banget kalau bikin konten tutorial dan segala macam gitu loh. Kemarin pada saat gue bikin tutorial cara parkir otomatis sampai videonya dicuri loh. Jangan dicuri ya teman-teman ya, karena bikin konten itu capek, panas-panasan tuh kayak gini. Nih, ini adalah Chery Tiggo 9 CSH yang kemarin launching di Gias 2025 dan mobil ini cukup menarik perhatian teman-teman semua ya. Jadi kalau Tiggo 8 CSH itu merasa masih kurang irit gitu kan. Kemarin gue juga udah sempat bikin komparasi sama Tiggo 8 yang biasa. Nah ini varian yang flagshipnya, paling mahalnya. Dijual sekitar 719 jutaan, itu OTR Jakarta ya. Cuman tidak tahu, nanti kalau kalian pengen nanya lebih lanjut bisa hubungi Mbak Nia atau datang ke Chery Cibubur. Looksnya seperti ini teman-teman. Ini warnanya bagus ya, matte color ya. Kuncinya itu seperti ini. Tombol lock, terus ini unlock, ini buat starter mesin atau nyalain AC, ini buat buka bagasinya. Jadi masing-masing ini pada saat di lock kan kayak gini ya. Pada saat di unlock, nanti itu spionnya tuh ngebuka dan handle-nya pop up. Nah handle-nya itu biasanya hanya ada di mobil-mobil yang mewah gitu loh. Kalau kita lihat dari tampak depan, fascia depan nih, cakep banget ya. Jadi grillnya itu oktagonal ya, oktagonal. Terus ini sudah ada kamera 540. Terus ini bukan sekedar akrilik ya untuk logonya ya. Karena di sini tuh di balik ini tuh ada sensor-sensor yang banyak banget. Fitur ADAS-nya juga cukup lengkap. Fitur ADAS nanti saya taruh di layar karena itu banyak banget. Sensor-sensor, terus perlampuan itu sipit dan sudah LED semua. Teman-teman lihat ya. Tuh, lampu sini sudah saya winsel ya kan. Cakep ya. Terus di kaca depan itu ada fitur ADAS-nya. Dan kelihatan banget ya kalau mobil ini dari tampak depan tuh memang kelihatan mahal. Apa cuman gue doang yang sering lupa ya kalau beberapa mobil Chery itu kalau buka kap mesin tuh harus 2 kali, 1, 2 gitu kan. Nah, kita ngomongin dapur pacunya ya. Mesinnya emang 1500, tapi dibantu sama motor listrik. Bukan cuma 1, tapi motor listriknya ada 3 ya. Tenaganya itu 395, torsinya hingga 650 Nm. Itu kombinasi semuanya ya. Dan gak heran dengan tenaga segede itu, 0 ke 100 cuma butuh 5,4 detik. Dan gue pernah waktu itu test drive yang di Karawang, itu cobain 0 ke 100-nya ya. Itu karena memang kami isi full penumpang, nggak penuh sih, kayak 3 orang. Itu cuma sekitar 6 detik. Bahkan karena itu apa nyebutnya G-force ya. Nyawa gue tuh sampai kayak ketinggalan di belakang gitu loh. Untung gue bisa berhasil menghandle itu dengan baik ya. Tapi tentunya itu sudah diawasi sama profesional. Ini lewat mesinnya seperti ini. Sudah dapat peredam mesin juga. Dan kalau teman-teman mungkin barangkali kedengeran, ini suara AC-nya nyala. Dan baterainya dibekali sekitar 34 kWh. Dengan mode full EV bisa jalan sekitar 180 km kok per jam sih. Pokoknya dengan mode full EV mobil ini bisa jalan sekitar 180 km. Kalau misalnya teman-teman sehari-hari cuman berkendara pulang pergi kantor cuman jaraknya 60 km, literally kalian benar-benar nggak perlu pakai bensin, beneran pakai mode full EV. Dan nanti tinggal sampai rumah tinggal dicas lagi. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Unia dari Sales Chery Cibubur. Buat Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Chery baru, boleh langsung datang ke showroom kami yang beralamat di Jalan Transyogi Cibubur, kilometer 6. Untuk mobil di sampingnya ini ada Tiggo 9 CSH untuk harga di 719.900. Untuk DP mulai di 150 jutaan. Nah, khusus promo di bulan Oktober, Tiggo 8 CSH free asuransi selama 2 tahun dan jika Bapak Ibu tuker tambah, ada cashback tambahan. Setiap pembelian mobil Chery, free oli, jasa, dan spare part selama 4 tahun atau 60.000 km. Dan seandainya Bapak Ibu tidak bisa datang, Bapak Ibu langsung hubungi Nia di nomor 0881 0257 54236. Ingat Chery, ingat Nia. Terima kasih. Selain itu, baterainya juga sudah support V2L sampai 6600 dan sudah IP68. Kita ngomongin dimensi ya. Panjangnya sekitar 4,8, lebar sekitar 1,9, tingginya sekitar 1,7, tapi kalau dari samping gini, itu mobilnya tuh nggak terlihat gede gitu loh, nggak terlalu kelihatan gede. Jadi tapi glory race juga nggak terlalu pendek. Jadi kalian juga cukup pede kalau misalkan buat berkendara atau berpetualang di Indonesia. Wheelbase-nya sekitar 2,8 dan
Profil bannya 245, 50, ringnya 20. Kembangnya cakep ya. Kelihatan mahal gitu ya. Cakramnya tentunya depan belakang. Terus kalau kayak TPMS itu udah pasti ada. Karena gue rasa Chery ini juga nggak pelit. Jadi fiturnya tuh dikasih banyak banget. Dan karena ini konsepnya SUV, dari alfoil, terus side skirt, sini semua sudah dikasih bahan-bahan dop. Dan handle-nya itu bisa dioperasiin smart entry kiri kanan dan belakang. Teman-teman mungkin kalau nggak di sini kameranya ada di sebelah sini. Dan pada saat kita pencet kayak gini kan dia langsung nutup dan ngelipet gitu ya. Dan di sini ada satin chrome manjang sampai atas juga gitu loh. Ini dikasih roof rail juga. Dan kalau misalkan teman-teman misal penasaran ya tempat chargingnya di mana, dia letaknya di sebelah sini. Sudah support fast charging juga, jadi 20 ke 80% itu cuma butuh sekitar 20 menit. Literally benar-benar yang tadi saya sempat mention, kalau kalian benar-benar kesulitan ya cari BBM yang berkualitas, kalian pakai mode full EV terus aja, karena full EV-nya 180 itu ibaratnya Jakarta Tangerang bolak-balik berapa kali tuh ya. Jadi mobil ini bakal bersaing sama siapa sih sebenarnya? Sama Palisade. Kalau gue lihat di berkendara ya, itu penjualannya cukup saingan berkejaran sama Palisade sama JQ J8. Tapi sebenarnya mobil ini kayaknya tuh memang sekilas mirip dengan si JQ J8, cuma beda di suspensi aja. Barangkali teman-teman bertanya, tapi harganya kan lebih murah jauh nih, 700 jutaan kan. Looks dari tampak belakang seperti ini, saya paling suka tuh pada saat di unlock, tuh lampunya cakep tuh. Jadi kayak ada pertunjukan lampu, lihat ya, cakep banget ya. Ini kalau pas malam tuh kelihatan mahal gitu ya. Terus ada emblem Chery, kamera-kamera 39, sensor, AWD CSA, Chery Super Hybrid. Dimana memang era NEV itu kan memang lagi apa ya, lagi happening banget ya. NEV, New Energy Vehicle. Jadi ini termasuk salah satunya nih gitu loh. Dan ada spoiler, high mount stop lamp, defogger, wiper. Pada saat kalian misalkan mau buka dari sini juga bisa, tinggal pencet dan tadi nanti akan kebuka secara otomatis. Gitu teman-teman ya. Terus di sini baris ketiganya itu bisa dilipat rata lantai. Nih, dilipat rata kayak gini jadi kelihatannya rapi. Di sini ada hook terus tempat cup holder nanti sekaligus gue bakal coba duduk di baris ketiga itu selega apa. Dan kalau mobil ini dijual sekitar 700 jutaan, mungkin ya teman-teman yang memang lagi berencana cari mobil SUV yang gedean seperti kayak Fortuner, Pajero, Palisade, Santa Fe, ini patut banget dipertimbangkan loh. Sekarang tuh gue jadi suka sama mobil-mobil Cina tuh kenapa? Karena dia tuh punya fitur yang cukup ngebantu. Ketika kalian lagi nyetir, misalkan lagi konsen nyetir kayak gini ya, kalian cukup ngomong, "Hello Chery, saya datang. Buka sunshade." Maaf, silakan nyalakan daya atau nyalakan mobil. Oh oke, jadi harus injak rem dulu karena mobil ini itu tidak ada kayak power gitu, tidak ada guys. Jadi memang kalian begitu mendekat itu dia bisa otomatis langsung nyala. Kalian cukup ngomong gini ya, "Hello Chery, Di sini. buka sunshade." Oke. Tuh. Jadi ketika kalian lagi nyetir berkendara dia bisa langsung ngebuka gitu loh. Dan mungkin kalau kalian bingung, wah tombol ininya di mana gitu ya. Karena dia langsung otomatis nyala. Tapi kalau kalian misalkan nggak suka fitur itu bisa diatur semua di layar sini. Dan mungkin kalian juga bingung, "Mas, ini untuk pengaturan joknya di mana?" Gue cari-cari awal-awal ya itu juga nggak tahu. Rupanya ada di sebelah sini nih. Jadi cukup ergonomis. Dan pada saat kalian geser-geser kayak gini nanti itu di layar itu akan muncul apakah mau disimpan nggak memorinya kayak gini nih. Posisi kursi pengemudi di setel, pulihkan atau simpan. Kalau kalian simpan ya udah kesimpan. Jadi sangat act of service banget gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian merasa ini panas, ini karena ini bukan panoramik doang, panoramik dan sunroof yang super gede. Kalian bisa tutup. Tapi ini tetap gue buka biar cahayanya terang ya. Joknya tentunya sudah kulit semua. Di Chery tuh mereka nyebutnya queen seat, jadi memanjakan penumpang kiri depan gitu loh. Dan teman-teman lihat ya, tuh headrestnya gede banget. Safety beltnya ada adjuster juga, airbag sampai pilar-pilar. Setirnya itu udah kulit juga. Terus di sini ada sensor yang bakal ngebaca kalau kalian misalkan ngantuk segala macam itu ada notifikasi. Dan kalian kalau pada saat berkendara kalian nggak perlu sering-sering lihat meter cluster karena sudah ada head up display di sebelah situ. Tata letak seperti tempat cup holder di sini, terus mode berkendara. Jadi meskipun ini mobil Cina ya, tapi dia masih memberikan tombol ya, masih tombol-tombol di sebelah sini. Di setir juga masih ada tombol nggak terlalu banyak tapi cukup efektif gitu loh. Dan mungkin kalian harus terbiasa ya, UTOAS transmisi itu nggak ada di sini tapi di sini. Dan ternyata pada saat kalian buat berkendara, bermanuver ini lumayan cukup kepake banget. Konsolnya cukup gede dan cukup kepake banget. Dan pada saat dibuka di sini tuh ada blower AC-nya. Jadi kalau kalian taruh minuman tetap
bisa dingin. Di sebelah sini ini ada tempat penyimpanan terbuka, ada power outlet juga, dan ini glove boxnya sudah soft opening. Jadi ciri-ciri mobil mewah, mobil mahal di sini sudah soft opening, dan finishing di sini tuh nih bahan-bahannya kayak gini nih, kayak wooden panel. Ini juga sudah soft touch. Saya mau kasih tahu ya, ini kaca sebelah kanan sini tuh sudah double glass. Jadi selain lebih kedap, nanti kita bakal tes speaker ya, itu juga lebih bisa menolak sinar UV gitu kan. Spion dalam sudah auto dimming. Ini tombol-tombol, tombolnya di sini guys. Dia sistem sentuh. Kirain pakai tombol. Sistem sentuh gini, lampunya sudah LED. Dan sun visor kanan kiri ada kaca dan lampu. Kita tes kekedapan dong ya. Di pinggir jalan banget. Udah, mic-nya aku taruh sini. Speaker Sony ya, kita dengerin. Ini menarik nih, jadi kalau kalian lagi nyetir sendiri, kalian pengen cuma dengerin doang, bisa mengemudi pribadi kayak gini. Terus tadi gue sempat mau mention yang ini loh teman-teman, yang pengaturan bagasi itu dari sini nih. Jadi kalian mau ambil 100% atau 80% itu kalian bisa atur. Takutnya mentok ya, misalkan jangan full deh, bisa bikin 80% atau bikin 100% kayak gini. Nih headnya kayak gini, cukup gede kan, sekitar 15 inch. Ini lagi saya konekin Apple CarPlay-nya. Jadi kalian bisa lihat Maps, dengerin Spotify dari handphone secara wireless. Menunya kayak gini nih, bahkan bisa bacain WA segala macam ya. Tuh, tampilnya kayak gini. Ada iklan guys. Ini tampilan menunya kayak gini. Nah, kalau menu Cherry yang ini banyak banget teman-teman ya. Ini tampilannya, kalau kalian bosan juga kalian bisa rubah. Terus ini kayak ada shortcut nih. Tuh. Shortcut-shortcutnya ya teman-teman. Ini di sini juga ada maps-nya. Jadi dari mobilnya sendiri juga ada maps-nya. Ini shortcut. Misalkan kan tadi sebelah nggak ada queen seat ya. Jadi untuk penumpang depan itu ada kursi pijatnya nih tuh. Jadi kanan kiri. Kalau 38 kan cuma yang sebelah kiri doang. Nah ini yang driver juga ada pemijatnya. Nih jenisnya ada catwalk, silangkan, nyaman, lompat gitu kan. Ventilasi, tentunya ventilasi itu depan belakang teman-teman ya. Ventilasi itu 1, 2, total 4, pemanasan kursi juga sampai baris kedua. Gue bilang mobil ini tuh cukup mewah, jadi kayak setara Palisade soal gitu loh. Nah ini blower AC-nya di sini pengaturannya tuh. Tuh, kalau kalian merasa ini, kalian bisa rubah-rubah mau tampilannya cukup lengkap, termasuk depan depan. Sebaiknya aktifkan fungsi ini. Nah, termasuk ada ionizer nih ya kan. Agar tidak berembun di lingkungan saat ini. Terus sudah. Pemberian udara tidak dapat diaktifkan untuk sementara. Oke. Dia ada voice command gitu loh. Dan dia sudah dual zone ya teman-teman ya. Nah, tampilnya kayak ini. Dan yang paling menarik, mobil ini sudah dilengkapi dengan parkir otomatis. Yang gue sudah pernah praktekin, nanti gue taruh aja footage-nya ya. Ini taruh di P dulu, lalu pencet apa. Lalu kita pencet customize parking. Pencet ini, double. Kita tuh bisa geser-geser gitu loh guys. Start parkir, pencet accept. Kita tes. Tuh. Agak deg-degan sih sebenarnya. Dia sensornya kan juga banyak banget. Tuh, nggak ada garis, ternyata tidak menghalangi fungsi dari fitur ini. Udah selesai? Ketika sudah selesai, sesuai dengan titik yang tadi gue bikin, dia langsung berubah P sendiri. Menarik kan? Karena tipe termahal, tentunya semua serba canggih ya. Sudah elektrik untuk tilt teleskopiknya, wiper, sama lampu sudah otomatis, termasuk auto high beam. Sini udah kulit dan sini tuh di shape. Jadi mungkin teman-teman yang badannya gede, kakinya gede, itu cukup lumayan ngebantu. Ini tuh buttonless gitu loh ya kan. Tapi di sini kayak ada shortcut kayak gitu. Ini ada yang sensornya tadi saya mention, bakal ngebaca kalau kalian ngantuk.
Meter clusternya di sini memang kecil layarnya tapi cukup informatif. Termasuk ada informasi TPMS dan segala macam, bahkan ada arah peta. Terus ini 50 km terakhir terpakai berapa. Tapi kalian nggak perlu sering-sering lihat meter cluster ini karena sudah ada head up display di bagian di atas kap mesin gitu. Itu cukup lumayan ngebantu sih teman-teman ya. Dan di sebelah kanan ini untuk pengaturan lampu-lampu termasuk buka tutup tangki bensin dan buka tutup bagasinya letaknya sebelah sini. Di sebelah kanan sini itu sebenarnya ada kayak sensor safe exit. Jadi di sini bakal nyala kalau ada mobil yang lewat. Di sini ada celok juga dan pada saat ditutup, bukan tutup pintunya tuh mantep banget. Kalau kalian butuh privasi ini bisa ditutup juga. Ini biasanya ciri-ciri mobil mewah dan pemiliknya itu duduk baris kedua. Dan teman-teman harus tahu di sini tuh soft touch. Semua window sudah auto up and down. Oh. Nah. Tuh, up and down semuanya. Di sini ada ventilasi AC, jadi bukan di atas karena ini ada panoramik sunroof. Biar cahaya makin terang nih, kita buka nih. Meskipun sebenarnya di Jakarta atau dimanapun itu panas banget loh, tapi nggak apa-apa nih cahayanya biar terang ya. Di sini ada hand grip kiri kanan, perlampuan LED semua. Terus seatbelt pocket, ini juga ada pengaturan blower AC, ada 2 nih. Tuh, di sini ini ada port USB dan Type C. Joknya tentunya sudah kulit, sudah isofix dan ada armrest yang dilengkapi dengan cup holder. Headrest ada 3. Tapi jujur ya sebenarnya harusnya suatu saat mungkin nanti bakal keluar yang varian yang captain seat karena buat duduk pastinya lebih nyaman ya jok captain seat. Ini duduknya di sini, jarak kepala masih cukup oke. Sekarang kita coba masuk ke baris ketiganya. Ini tadi posisi duduk saya. Jadi caranya agak tricky teman-teman. Tuh, kayak gini, agak tricky kayak gini, baru kita lewat sini ya teman-teman. Ini saya buka juga. Nih duduk baris ketiganya, teman-teman yang bisa lihat sendiri nih ya. Ya orangnya kalau segede saya ya masih muat-muat aja. Tapi sebenarnya jujur saya rasa kalau kalian punya mobil baris ketiga tuh pasti jarang banget dipakai kayak gue. Mobil gue aja gue lipat. Ini posisi paling reclining, ini paling tegak. Kalau kalian nggak pakai juga bisa dilipat kan. Tapi joknya sudah kulit, ada tempat cup holder juga. Port USB gue lagi cari sebenarnya sih. Di sini tumben kok nggak ada ya. Port USB-nya nggak ada, tapi safety belt dia ada teman-teman. Safety belt dia ada, jarak kepalanya agak cukup ngepas, sekitar masih ada sekitar 5 ruas jari sih. Dan ini tadi posisinya kalau lagi ditutup. Nih, kalau ditutup banget, ini ngepas banget teman-teman ya. Ngepas banget, semoga kelihatan ya. Semoga kelihatan di kamera ya. Tapi sebenarnya kebutuhannya kalau mobil kayak gini, itu biasanya baris ketiga tuh jarang banget dipakai. Jadi mobil ini dijual sekitar 700 jutaan, sebenarnya bakal bersaing langsung kalau gue lihat di data berkendara itu saingannya sama Palisade, sama Jaguar J8, sama Santa Fe juga. Tapi plusnya adalah ini adalah plug-in hybrid yang paling murah tadi kan 38 CSA. Nah ini lebih murah sedikit lah ya, karena 700-an juta gitu loh. Berkat kapasitas baterai 34 kWh, mobil ini bisa jalan full EV sekitar 180 km. Berarti kalau bolak-balik Jakarta Depok itu bisa jalan sekitar mungkin 2 atau 3 hari baru ngecas kali ya. Jadi baru bener-bener mobil bensinnya atau mesin bensinnya baru kepake gitu loh. Dan dengan yang 0 ke 100 cuma butuh 5,4 detik, mobil ini juga bisa dipakai kencang-kencangan. Apalagi mobil ini juga dilengkapi dengan mode berkendara yang cukup lengkap. Jadi buat teman-teman yang memang lagi cari mobil SUV rada gedean, lagi compare sama Fortuner Pajero, mobil ini juga patut banget dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan kalian merasa ini wah kegedean, ambil yang 38 CSA aja. Buat kalian yang masih bingung, kita tanya sama Mbak Nia aja. Mbak, signifikan ya, secara signifikan ya, bedanya 38 CSA sama 39 CSA apa? Untuk bedanya dari mode EV-nya, kalau yang 39 CSA full EV-nya di 180 km. Kalau yang 38 CSA 90 km. Jadi 180 itu ibaratnya Jakarta Bogor bisa bolak-balik, nanti sampai rumah dicas lagi. Apalagi sekarang cari BBM berkualitas susah ya. Susah. Lagi hangat banget isunya ya. Terus udah gitu dengan V2L-nya ini sekitar 6.600, yang CSA 3.300 ya. Betul, Mas. Nah, harga ini 700 berapa? Udah berubah belum? 719. Kalau yang 38 CSA? 519. Oke, bedanya cukup lumayan banyak, tapi tenaganya kan gede banget guys. Ini torsinya sampai 650.
0 ke 100 cuma 5,4 detik gitu loh. Dan ini juga bedanya apalagi tadi kursi ini ya? Untuk kursi bagian belakangnya dia ada pendingin dan penghangat. Kalau yang 38 CSA dia hanya depan aja. Ya, dan kursi pijatnya kalau 38 CSA cuma sebelah kiri doang. Yang ini driver juga ada. Jadi drivernya kan juga biar nggak pegel juga ya. Oh, betul. Tapi sekaligus saya mau nanya nih Mbak, Tigo Cross CSA itu juga lagi rame juga ya? Lagi rame banget. Nah, bedanya sama yang C5 atau orang yang masih bingung, aduh mendingan gua ambil C5 atau Tigo Cross? Kalau itu tergantung kebutuhan. Cuman kalau yang masih ragu sama hybrid sih ambilnya C5. Cuman kalau mau yang irit itu Tigo Cross. Nah, buat teman-teman yang misalkan masih bingung, aduh gua mau ngambil mobil yang mana ya, itu harus gimana Mbak? Harus hubungi Nia atau Bapak Ibu datang ke showroom langsung janjian sama Nia. Untuk nomor teleponnya 0881 02 57 54 236. Mbak, kemarin kan kita komparasi tuh Tigo 8 CSA sama 8 Premium. Katanya sudah ada yang beli. Itu belinya tipe apa? Tipe 38 Premium. Yang Premium? Dua-duanya? Iya. Kenapa tidak CSA? Boleh sharing? Budget atau apa? Iya, budgetnya juga sih Mas. Mungkin hatinya pengen CSA ya? Cuman dia masih ada keraguan gitu. Kayak sama hybrid. Jadinya ke full bensin. Oke, tapi sebenarnya kalau yang Tigo 8 juga masih ada ya? Masih ada. Ya. Sekian dulu review dari kita, dan kalau belum nonton yang reviewnya nanti saya taruh di atas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.